Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-545 ini, dengan para pemain Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Susi sebagai Emban Matesi, Norman sebagai Badrawati, Wanda Lubis sebagai Lareangon, Kastu Dewa sebagai Senopati Gemak Saroyo, Hari Akik sebagai Putut Gajah Wangker, Aris sebagai Ladrang Prawoto, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Di luar dugaan Badrawati dan Lareangon, kedatangan Senopati Gemak Saroyo itu ternyata bermaksud untuk meminta maaf atas apa yang dilakukan sebelumnya. Tetapi Lareangon melihat Senopati Gemak Saroyo disudutkan pada keadaan yang serba salah. Kehamilan Tuan Putri Ken Umang itulah
yang membuat Baginda lebih banyak mengalah. Atau kemungkinan yang lain, sebagaimana yang sering kita saksikan, sering kita lihat, lelaki yang bisa dikuasai perempuan sedemikian rupa. Ya, atau bisa juga rasa cinta seorang lelaki kepada perempuan membuat penalaran menjadi tidak wajar lagi. Demikian pulakah dengan Tuan Putri Kendedes, Tuan? Bagaikan bumi dan langit. Apa artinya? Sebuah gambaran betapa bertolak belakang sifat-sifat Tuan Putri Kendedes dan Tuan Putri Ken Umang. Jika Tuan Putri Ken Umang adalah gambaran istri yang jahat, judes, terlampau jauh menjamah urusan suaminya, Tuan Putri Kendedes sebaliknya. Istri tua Baginda itu begitu pendiam, tidak banyak melakukan tindakan-tindakan yang nyeleneh. Gambaran seorang istri yang mengabdi secara utuh pada suaminya. Tetapi itu yang terlihat di permukaan, Tuan. Aku yakin di dalam hatinya berbeda. Mungkin Tuan Putri Kendedes itu sudah tidak sanggup lagi menangis. Iya, benar. Itulah sebuah gambaran yang tepat. Bagaimana dengan putra mahkota Pangeran Pati Anusapati? Maksud Kisanak Lareangun? Bagaimana dengan sikap Tuan Putri Ken Umang kepadanya? Itulah salah satu hal yang nampaknya membuat suasana di Istana Singasari yang baru berdiri ini menjadi panas. Sebuah murwakala yang panas serasa memayungi Pangeran Pati, putra mahkota Anusapati. Pangkal tolaknya sangat mudah dimengerti. Baginda rupanya menyesali telah terlanjur diangkatnya Tuanku Anusapati menjadi putra mahkota. Padahal Tuanku Anusapati bukanlah keturunan langsung dari Baginda. Apalagi hal itu dikipasi oleh Tuan Putri Ken Umang yang selalu menginginkan garis keturunannya yang akan menjadi Pangeran Pati. Bahkan bagaimana, Tuan? Belum lama ini, seorang emban telah dihukum mati. Emban itu dibunuh, namun beritanya diredam sedemikian rupa supaya tidak sampai keluar dari dinding istana. Apa yang terjadi, Tuan? Emban itu kedapatan akan meracun Tuanku Anusapati melalui makanan. Nah, hal itu bisa diketahui setelah makanan itu sebelumnya diberikan kepada seekor anjing. Dan anjing itu mati. Tentu ada yang berbeda di belakangnya, Tuan. Ya, benar. Akan tetapi emban itu keburu menemui nasib buruknya sebelum diperoleh keterangan dari mulutnya. Menurut Tuan Senopati, siapa kira-kira yang berada di belakang peristiwa ini? Sulit mengatakannya. Aku bisa mengatakannya, Tuan. Yang berada di belakang peristiwa itu tentu Baginda sendiri atau Tuan Putri Ken Umang. Jika demikian, Pangeran Pati putra mahkota memang benar-benar berada di dalam bahaya. Tuan Senopati, di antara dua istri itu, kepada siapakah Tuan Senopati memihak? Memihak? Iya. Tentu Tuan Senopati akan menjatuhkan pilihan untuk memihak, bukan? Di sana. Sebaiknya aku mengambil jarak. Aku lebih baik tidak memihak. Akan tetapi, paling tidak hati nurani Tuan akan memihak. Kisanak sendiri. Kepada siapakah Kisanak memihak? Ya. Hati nuraniku, aku memilih berpihak kepada Tuan Putri Kendedes, yang menurutku berada di pihak yang benar. Meski sebagaimana Tuan, yang aku lakukan hanyalah sekedar memihak, tanpa bisa berbuat apa-apa. Apalah yang bisa aku lakukan, Tuan Senopati? Bagaimana dengan Kisanak Badrawati? Dalam banyak hal, aku berpendapat mirip dengan pamanku, Tuan. Aku juga berpihak pada Tuan Putri Kendedes. Rasanya aneh jika tadi di istana kami mendapatkan perlakuan buruk dari Tuan Putri Ken Umang. Lalu kami berpihak pada perempuan itu. Baiklah. Aku percaya jika Kisanak berdua mengatakan hal itu. Jika aku mengatakan pula apa isi hatiku, aku berharap hal ini tidak melahirkan kesulitan apapun padaku. Isi hatiku sama dengan Kisanak berdua. Aku juga lebih memihak pada Tuan Putri Kendedes. Kasihan Tuan Putri Kendedes. Ia harus melihat kenyataan yang menyakitkan dengan apa yang dilakukan Baginda yang mengambil perempuan macam Ken Umang untuk menjadi istrinya. Ditambah oleh usaha pembunuhan terhadap putranya yang tidak bersalah itu. Dengan apa yang telah terjadi tadi, bagaimana sikap Tuanku Baginda kepada Tuan Senopati? Juga bagaimana dengan sikap Tuan Putri Ken Umang? Nampaknya mesti Baginda kecewa karena Tuan Putri Ken Umang bertindak terlampau jauh dan di luar kepantasan. Akan tetapi Baginda tidak bisa berbuat apa-apa.
Baginda tidak memarahiku. Iya, namun Tuan Putri Ken Umang. Aku dimarahi Tuan Putri Ken Umang habis-habisan. Karena aku melaporkan tidak berhasil mencari Kisanak berdua. Pembicaraan antara Senopati Gemak Saroyo dan Badrawati serta Lare Angon berlangsung beberapa saat lagi. Tidak berapa lama kemudian, Senopati yang berusia sedikit lebih tua dari Lare Angon itu segera minta diri. Dari Senopati itu, Lare Angon dan Badrawati mendapatkan gambaran yang lebih jelas atas suasana di Istana Singasari. Apa yang kita lakukan sekarang, Paman? Kita mempunyai janji, Badrawati. Iya, kita harus menemui Ki Putut Kejawungker di alun-alun selatan. Dan kita perlu berpamitan kepada Ki Delung. Tidak usah, Paman. Sudah lama menunggu kami, Kiai. Aku ini merasa cemas, Nak Mas dan Nak Angger ini tidak datang kemari. Ada hambatan yang menyebabkan kami tidak bisa segera datang ke tempat ini, Kiai. Iya, Senopati Gemak Saroyo datang mengunjungi kami. Tentu saja tidak sopan jika kami meminta Senopati itu untuk segera pergi. Senopati Gemak Saroyo. Iya. Iya. Aku tahu orang itu, Nak Mas. Apa yang terjadi? Dan mengapa Senopati itu mengunjungi Nak Mas? Dengan singkat dan jelas, Badrawati dan Lare Angon menceritakan apa yang terjadi dan dialaminya kepada Putut Gajah Wongker. Utusan Panembahan Dwipayana itu termangu untuk beberapa saat lamanya setelah Badrawati dan Lare Angon mengakhiri ceritanya. Mendung benar-benar memayungi Istana Singasari. Bukan karena bahaya oleh negeri lain. Akan tetapi justru oleh sikap istri Baginda yang bernama Ken Umang itu. Anak Mas berdua. Setelah aku timbang-timbang, maka aku berketetapan akan melaksanakan perintah Sang Panembahan untuk menyelamatkan Pangeran Pati dari kemungkinan bahaya. Jadi, bagaimana, Kiai? Besok tengah malam adalah saat yang tepat untuk menculik Pangeran Pati. Cepat atau lambat, bahaya itu akan mencengkeram Pangeran Pati. Dan kita akan menyesal jika terlambat menyelamatkannya. Kiai sudah menyusun rencana? Iya, anak Mas berdua yang aku harapkan melakukan penculikan. Kemudian, secepatnya aku akan membawanya ke Padepokan Dandang Kandaga. Bagaimana dengan Tuan Putri Ken Dedes? Apakah Tuan Putri sudah mengetahui perihal itu? Belum. Akan tetapi, kelak pada saatnya, Tuan Putri Ken Dedes akan mengetahui. Dan dengan demikian, tidak perlu mencemaskan nasib anaknya. Bagaimana dengan dukun itu, Kiai? Ya, kita lihat saja besok. Emban Matesi itu tentu akan pergi ke pasar. Aku yang akan mengamatinya. Badrawati sudah dikenali oleh orang yang menjadi penghubung antara emban dan dukun yang bernama Ki Buyut itu, Kiai. Baiklah, Nak Mas. Aku akan mengusahakan untuk pergi ke pasar. Nah, Nak Mas berdua. Sekarang kita harus berpisah. Kita akan bertemu lagi besok tengah malam di sini. Sebelum anak Mas melakukan penculikan atas Pangeran Pati, ya? Perempuan itu belum nampak, Paman. Ia akan melewati jalan ini, Badrawati. Kita tunggu saja. Bagaimana kalau kita ke dalam pasar, Paman? Aku ingin membeli jadah atau cenil. Nantilah, kalau perempuan itu sudah lewat. Demikianlah pada pagi berikutnya, Badrawati dan Lare Angon telah berada di pasar untuk mengamati emban Matesi dan penghubung Ki Buyut Reraton yang bernama Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko. Beberapa saat lamanya, Badrawati dan Lare Angon menunggu. Tiba-tiba Badrawati terlonjak. Ada apa? Dua orang itu, dia orangnya. Yang memakai caping cekutuk itu kah? Ya, yang lebih tinggi tubuhnya. Itulah Ladrang Prawoto. Dan yang sedikit pendek namun bertubuh lebih kekar. Orang itu bernama Gesing Kanioko. Baiklah, aku akan mengawasi dan
lagi Lare Angon beranjak dari tempatnya berada, lagi-lagi Badrawati menggamitnya. Nampak dari arah yang lain, perempuan yang mengenakan pakaian biru berjalan melenggang. Perempuan itu adalah Emban Matesi. Maka dengan kemampuannya yang tinggi, Lare Angon mengetrapkan ketajaman telinganya, sebuah ilmu yang mirip dengan Aji Sabto Pangrungu yang mampu menyadap pembicaraan yang cukup jauh jaraknya. Bagaimana, Kakang? Ki Buyut menyanggupi permintaan Tuan Putri. Akan tetapi Ki Buyut meminta sebuah syarat sarana agar tercapai. Apa syaratnya, Kakang? Ki Buyut membutuhkan rambut atau kuku, atau kalau tidak ada sobekan pakaian yang pernah dikenakan oleh Pangeran Pati. Kalau tanpa benda-benda itu, Ki Buyut tidak bisa melakukannya. Rambut atau potongan kuku? Benar. Bagaimana? Baiklah, Kakang. Akan aku usahakan. Besok aku akan menyerahkan apa yang Kakang butuhkan itu di tempat ini. Bagaimana, Paman? Nampaknya rencana mereka tidak mengalami perubahan. Bagus. Ya, kita tunggu beberapa saat. Kita harus melaporkan hal ini kepada Kiai Gajah Wengker. Baik, Paman. Dan sebagaimana dijanjikan, Ki Putut Gajah Wengker utusan Panembahan Dwipayana itu hadir pula di dalam pasar. Mereka segera mencari tempat yang tidak begitu menarik perhatian. Bagaimana, Nak Mas? Ya, rencana mereka nampaknya tidak berubah, Kiai. Lelaki yang bernama Ladrang Prawoto itu menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh Ki Buyut, dukun yang akan menggunakan ilmu teluhnya untuk menghabisi Pangeran Pati. Yang perlu dilakukan sekarang adalah mengumpankan rambut Ki Buyut sendiri. Baiklah, Nak Mas. Akan kuusahakan untuk mengaturnya. Bagaimana, Emban? Aku sudah berhasil menghubungi orang itu lagi, Tuan Putri. Dan menurut katanya, Ki Buyut yang akan membantu Tuan Putri itu membutuhkan sesuatu. Sesuatu apa lagi? Apakah uang yang aku berikan itu kurang, Emban? Bukan, Tuan Putri. Yang dibutuhkan adalah rambut Pangeran Pati. Jika tidak ada rambut, bisa potongan kukunya. Atau jika tidak ada, boleh sesobek bekas pakaiannya. Benda-benda itu yang dibutuhkan oleh Ki Buyut untuk melaksanakan tugas dari Tuan Putri. Dan Umang termangu mencernakan apa yang baru diucapkan Emban Matesi. Istri kedua Baginda Singasari itu termangu dan kemudian nampak tersenyum. Sesuatu tentu telah meletik dari benaknya. Ken Umang nampak memeras pikirannya mendengar persyaratan yang diminta oleh Ki Buyut tukang teluh itu. Jadi, Ki Buyut Raraton itu menghendaki rambut milik Anusapati? Benar, Tuan Putri. Kalau bukan rambutnya, boleh potongan kukunya, bahkan robekan pakaiannya. Benar, Tuan Putri. Dan hamba menjanjikan untuk menyerahkan benda-benda itu besok di pasar. Kalau begitu, itu tugasmu, Emban Matesi. Apa yang harus hamba lakukan, Tuan Putri? Pergilah ke istana Kendedes itu. Temuilah Emban Lasak Arung. Emban Lasak Arung? Iya, kenapa? Jadi Emban Lasak Arung itu adalah orang yang telah berhasil Tuan Putri seludupkan di istana Tuan Putri Kendedes? Iya. Temuilah Emban Lasak Arung. Ingat, bersikaplah wajar, seolah tidak melakukan apa-apa. Lakukan tugasmu itu dengan baik. Baik, Tuan Putri.
Matahari memanjat kian tinggi. Udara yang panas seolah ikut memanggang Singasari. Di saat semacam itulah, Emban Matesih menemui sesama emban, namun dari bagian istana yang berbeda. Emban Lasa Arung adalah seorang emban yang bertubuh sangat subur. Apa yang sedang kau lakukan, Yu? Aku tidak sedang melakukan apa-apa. Kenapa? Aku baru saja selesai membuat gobat untuk Tuan Putri. Kenapa? Dengarkan. Aku membawa perintah dari Tuan Putri Ken Umang untukmu. Tuan Putri Ken Umang? Iya. Perintah apa? Jangan keras-keras. Nanti ada yang mendengarkan. Ayo katakan, perintah apa? Tuan Putri menghendaki rambut Pangeran Pati Anusapati. Kalau tidak ada rambut, boleh potongan kuku atau sobekan pakaiannya juga boleh. Untuk apa benda-benda itu? Sudah, jangan banyak bertanya. Kau lakukan saja. Menjelang petang nanti, berikan benda itu kepadaku. Aku akan lihat para prajurit latihan perang di alun-alun. Mengerti? Iya, aku mengerti. Demikianlah, tanpa mengalami kesulitan, Emban Matesih telah menemui emban yang lain yang bernama Lasa Arung, dan pesan itu telah sampai pada yang dituju tanpa hambatan. Namun sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Emban Matesih dan Lasa Arung itu tidak lepas dari pengawasan dua orang yang sedang berbincang di kejauhan. Dan dua orang itu adalah Putut Gajah Wengker dan Senopati Diposari. Apa yang sedang kau lakukan, Mban? Amit-amit. Ada apa? Apanya yang amit-amit? Tuan muncul begitu saja dari belakangku. Oh, Mban, aku sedang memperhatikan tubuhmu. Tubuhmu subur sekali. Tuan Senopati, Tuan mengejekku. Aku memang jelek, Tuan. Lasa Karung. Aku tidak mengejek. Akan tetapi aku justru merasa senang melihat orang yang bertubuh subur makmur. Bahkan sebenarnya, aku lebih senang mempunyai istri yang bertubuh gemuk. Apa iya, Tuan? Benar, Lasa Karung. Aku tidak bohong. Aku berkata yang sebenarnya. Jadi, andai kata aku bermaksud membicarakan sesuatu denganmu, apakah kau mempunyai waktu, Mban? benarkah demikian, Tuan? Ayolah, ikut aku. Aku akan membicarakan sesuatu denganmu. Persoalan kita berdua. Emban Lasa Arung yang tiba-tiba merasa mendapatkan anugerah luar biasa, di mana seorang berpangkat senopati tertarik padanya, bergegas mengikuti Senopati Diposari melangkah. Emban itu bingung ketika Diposari bahkan menuntun tangan kanannya. Namun yang kemudian membuat Emban itu merasa jantungnya seakan rontok adalah ketika Senopati Diposari itu mengajaknya menghadap Tuan Putri Ken Dedet. Hamba menghadap Tuan Putri. Duduklah Senopati Diposari. Senopati Diposari duduk bersimpuh di hamparan permadani. Senopati itu menyembah. Emban Lasa Arung yang kebingungan menyusul menyembah. Emban itu melirik. Seorang perawat kebun yang dikenalnya berada di ruangan itu pula. Berbicaralah Senopati. Hamba Tuan Putri. Apakah hamba diperkenankan untuk menanyai Emban ini? Aku perkenankan. Nah, Emban Lasa Karung, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Perlakuanku kepadamu adalah tergantung dengan kejujuranmu. Kau ingat dengan apa yang dilakukan oleh Baginda beberapa hari yang lalu? Ketika seorang emban kedapatan akan meracuni Pangeran Pati, maka emban itu dijatuhi hukuman mati. Hamba tidak melakukan apa-apa. Nah, itu tergantung dengan jawabanmu. Kalau kau mau terus terang, maka nasibmu akan lebih baik. Tetapi kalau kau sampai berani berbohong, maka kau akan mengalami nasib yang paling sial. Mengerti? Akan tetapi aku tidak melakukan apapun, Tuan. Sungguh, aku tidak melakukan apapun. Seorang emban dari istana keputren Tuan Putri Ken Umang baru saja menemuimu. Ada apa? Ada apa? Jawab. Hamba. Lasa Karung, kau kelihatan pucat sekali. Artinya kau tidak bisa berbohong lagi. Untuk apa Emban Matesi itu mengunjungimu? Lasa Karung, kalau kau tidak mau menjawab, silakan. Dan itu artinya nasibmu memang akan menjadi buruk sekali. Aku akan melaporkan kepada Baginda apa yang telah aku buat. Dan kau akan dihukum mati. Tidak, jangan, Tuan. Nah, kalau begitu, jawab. Cepat jawab, Lasa Karung. Hamba diberi tugas untuk mendapatkan rambut atau potongan kuku atau sobekan pakaian. Benarkah demikian? Emban Lasa Arung tidak mampu mengelak lagi. Pertanyaan Senopati Diposari itu begitu telak menyodok dadanya. Emban itu menangis terisak-isak dan wajahnya sangat pucat. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.